Dari tenda pengungsian ke meja kebijakan, transformasi peran strategis perawat dalam manajemen bencana. Setiap 2 detik, bumi kita mencatat 1 detik darurat di mana krisis iklim dan bencana global telah mengubah peta kehidupan jutaan manusia tanpa peringatan. Dari reruntuhan gempa lintas negara hingga badai ekstrim yang melumpuhkan peradaban, dunia berulang kali bersaksi. Siapakah sosok yang paling pertama merespon di garis kematian dan bertahan paling akhir di tenda pengungsian? Jawabannya adalah perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dewan Juri, serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rejan Fatra Nabila dari Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan dan Teknologi Universitas Muhammadiyah, Klaten. Hari ini saya berdiri bukan sekedar untuk menceritakan tetesan keringat di garis depan bencana, melainkan untuk menyuarakan sebuah urgensi global. Sudah saatnya perawat bertransformasi dari sekedar tenaga penolong darurat menjadi penentu kebijakan strategis dalam manajemen bencana. Mari kita buka mata pada realitas. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mengalami lebih dari 3.000 hingga 5.000 kejadian bencana alam setiap tahunnya, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung berapi, hingga banjir bandang. Namun, apa yang menjadi catatan krisis kita? Selama ini, perawat seringkali diposisikan hanya sebagai pelaksana di fase darurat atau responsi saja. Padahal, dari data International Council of Nurse menegaskan bahwa kapasitas perawat jauh melampaui ruang triase darurat. Perawat adalah jantung dari komunitas yang memahami secara komprehensif akar kerentanan masyarakat sebelum bencana itu terjadi. Dalam siklus manajemen bencana, peran perawat sangatlah strategis, mulai dari fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Sayangnya, dalam meja perumusan kebijakan nasional maupun daerah, suara perawat kerap kali terabaikan. Kebijakan mitigasi seringkali dibuat tanpa melibatkan perspektif klinis dan komunitas yang perawat miliki secara langsung di lapangan. Bayangkan, jika perawat yang 24 jam mendampingi pasien dan masyarakat diberi ruang legal untuk menjadi penentu kebijakan dalam manajemen bencana, kebijakan penanggulangan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif, berbasis data kesehatan komunitas dan berpusat pada keselamatan manusia yang berkelanjutan. The voice of resiliency. Suara ketahanan ini bukan sekedar teriakan minta tolong. Ini adalah legitimasi profesional bahwa perawat harus dilibatkan dalam disaster policy making. Kita butuh regulasi yang mengintegrasikan perawat ke dalam struktur komando penanggulangan bencana di tingkat struktural, bukan sekedar fungsional di tenda-tenda pengungsian. Mari kita dukung penguatan peran strategis perawat Indonesia dan dunia. Karena pada akhirnya keselamatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat kita merespon bencana, tetapi seberapa berani kita melibat mereka yang berdiri paling depan menjaga kehidupan. Saya, Rejan Fatra Nabila, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.